Ya, terima kasih kepada Bu Rido, Bu Putu, dan teman-teman karena telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengelompokan Negara Berdasarkan Angka Kasus dan Kematian Baru Terhadap COVID-19 menggunakan metode Cummins. Nah, berikut adalah daftar isi dari presentasi saya. Yang pertama adalah latar belakang permasalahan, lalu rumusan masalah, yang ketiga adalah batasan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, lalu dilanjutkan studi pustaka, landasan teori, dan metodologi penelitian. Pertama-tama saya akan membahas latar belakang permasalahan dari proposal saya. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Nah, virus ini diakibatkan oleh virus SARS-CoV-2 yang muncul pertama kali di kota Wuhan, China pada tanggal 11 Januari 2020. Karakteristik pasien di kota Wuhan yaitu beberapa mengunjungi pasar seafood. Jadi, pasien yang ada di kota Wuhan setelah dites dan positif, ternyata beberapa pasien tersebut mengunjungi pasar seafood. COVID-19 menjadi pandemi yang meresahkan dunia. Setiap negara memiliki persentase penduduk terinfeksi virus yang berbeda-beda. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan negara terhadap COVID-19 berdasarkan angka kasus dan kematian baru dengan rentan waktu 14 Maret 2020 sampai 14 April 2020 menggunakan metode Cummins. Pada situs resmi WHO atau World Health Organization sudah ada pengelompokan negara, namun masih secara real time. Nah, berikut adalah rumusan masalah. Bagaimana metode Cummins mampu mengelompokkan negara berdasarkan angka kasus dan kematian baru terhadap wabah COVID-19 dalam waktu tertentu. Yang kedua adalah bagaimana kualitas hasil yang diperoleh menggunakan metode siluet koefisien dalam mengelompokkan negara berdasarkan angka kasus dan kematian baru terhadap COVID-19 dalam waktu tertentu. Batasan-batasan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian ini menggunakan data negara yang diunduh dari situs resmi WHO. Yang kedua, menggunakan data negara terhadap COVID-19 dalam rentan waktu 14 Maret 2020 sampai 14 April 2020. Penelitian ini menggunakan metode Cummins clustering dan sebagai pengolahan hasilnya menggunakan siluet koefisien. Dan yang terakhir, atribut yang digunakan pada penelitian ini adalah angka kasus dan kematian baru. Masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, mengelompokkan negara berdasarkan angka kasus dan kematian baru terhadap COVID-19 menggunakan metode Cummins dalam rentan waktu tertentu. Yang kedua, mendapatkan kualitas hasil yang tinggi menggunakan metode siluet koefisien dalam mengelompokkan negara berdasarkan angka kasus dan kematian baru terhadap COVID-19 dalam rentan waktu tertentu. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi penulis, dapat menerapkan ilmu data mining yang telah dipelajari dan memiliki pemahaman baru mengenai Cummins clustering. Yang kedua, bagi pembaca, dapat mengetahui kelompok-kelompok negara berdasarkan angka kasus dan kematian baru terhadap wabah COVID-19 dengan rentang waktu tertentu. Nah, di sini bagi pembaca juga dapat melakukan penelitian lebih lanjut lagi mengenai permasalahan yang saya usung ini. Kita masuk ke studi pustaka. Metode Cummins berfungsi dalam pengelompokan data menjadi beberapa klaster dan data yang dimasukkan merupakan data yang tidak memiliki label. Menurut Awanto dan kawan-kawan tahun 2020.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode Cummins banyak digunakan untuk melakukan clustering oleh Mindarto dan kawan-kawan tahun 2020. Maka dari itu, saya dalam penelitian ini menggunakan metode Cummins. Dataset yang besar jumlahnya memerlukan algoritma yang mampu menangani jumlah data besar seperti algoritma Cummins, yang dapat menangani kumpulan data besar secara efisien oleh Jain dan Verma tahun 2014. Karena data negara-negara ini sangat banyak, maka saya memutuskan untuk menggunakan algoritma Cummins. Kita masuk ke landasan teori. Yang pertama yaitu Cummins. Cummins merupakan algoritma yang termasuk unsupervised learning. Oleh karena itu, menggunakan data yang tidak memiliki label. Membagi kumpulan data menjadi beberapa kelompok atau klaster. Biasanya, klaster ini ditentukan oleh kita sendiri. Pengelompokan bertujuan untuk membagi objek dalam kelompok sehingga cenderung memiliki kesamaan satu sama lain. Nah, kita masuk ke langkah penggunaan metode. Langkah penggunaan metode ini yaitu dengan cara menentukan jumlah klaster sesuai keinginan, lalu cari sentroid secara acak. Selanjutnya, hitung jarak tiap data dengan sentroid menggunakan rumus Euclidean distance. Setelah itu, cari sentroid baru. Selanjutnya, hitung jarak tiap data dengan sentroid baru sampai rata-rata tidak berubah. Kita masuk yang kedua, landasan teori dari siluet koefisien. Langkah penggunaan metode ini yaitu hitung rata-rata objek dengan data yang berada dalam satu klaster, lalu hitung rata-rata objek dengan data klaster lain dan ambil nilai minimumnya. Selanjutnya, hitung hasil rumus siluet koefisien. Nah, nilai hasil yang didapatkan berada pada rentang -1 sampai 1. Dengan hasil terbaik mendekati nilai 1. Kita masuk dalam metode penelitian. Yang pertama adalah tahap penelitian. Berikut adalah tahap penelitian yang ditempuh, yaitu yang pertama studi literatur. Studi literatur yaitu menemukan landasan teori, juga jurnal maupun tesis mengenai COVID-19, algoritma Cummins clustering, juga siluet koefisien. Lalu yang kedua adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, data di-download melalui situs resmi WHO dengan data yang sudah tersedia di sana adalah CSV. Lalu yang ketiga, pengolahan data. Data melalui praproses yang dilakukan yaitu pembersihan data, seleksi data, dan reduksi data. Pengujian model yang keempat, yaitu dengan menguji model menggunakan metode Cummins clustering, juga siluet koefisien. Yang kelima adalah evaluasi dan validasi hasil, seperti yang ditentukan oleh metode Cummins. Hasilnya akan dievaluasi menggunakan siluet koefisien tadi, sehingga kita mengetahui klaster mana jumlahnya yang paling baik. Yang keenam adalah penulisan laporan. Kita masuk ke gambar penelitian.
Gambaran penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai, lalu memanggil fungsi dari library yang dibutuhkan pada penelitian, lalu memasukkan data CSV yang digunakan pada penelitian, melakukan data cleaning, melakukan seleksi data, mengurangi jumlah data yang digunakan pada penelitian, lalu menentukan jumlah klaster untuk selanjutnya melakukan proses Cummings sesuai dengan jumlah klaster yang telah ditentukan. Jadi, jumlah sentroid ditentukan oleh jumlah klaster. Yang terakhir adalah visualisasi data. Lalu selesai. Rancangan proses data yang tadi diungkapkan adalah ada 3, yaitu data cleaning atau pembersihan data. Data yang sudah di-download tadi dibersihkan dari error atau data yang tidak memiliki nilai segera dibuang. Yang kedua adalah data selection atau pemilihan data. Pada tahap ini, memilih atribut-atribut yang dibutuhkan untuk penelitian. Atribut yang digunakan pada penelitian ini adalah angka kasus dan kematian baru. Dan yang ketiga, data reduction, pengurangan atau reduksi data. Data yang sebegitu banyaknya, kurang lebih 60.000 data, direduksi menjadi data dengan rentan waktu 14 Maret sampai 14 April 2020. Beginilah data pada penelitian. Terdapat 8 atribut, yaitu date reported, country code, country, WHO region, new case, cumulative case, new dates, dan cumulative dates. Date reported ini memiliki format tahun, bulan, dan tanggal yang merupakan tanggal pelaporan dari kasus yang terkonfirmasi. Lalu ada country code. Ini adalah kode dengan pengkodean dari ISO. Lalu ada country. Country ini adalah nama dari negara. Lalu ada WHO region. Lalu ada new case, ini sebagai kasus baru yang terkonfirmasi. Sedangkan cumulative case adalah penambahan setiap harinya dari kasus yang terkonfirmasi. Lalu ada new dates. New dates ini adalah kasus kematian baru yang terkonfirmasi yang disebabkan oleh COVID-19. Sedangkan cumulative dates adalah kasus terkonfirmasi yang ditambahkan setiap harinya karena kasus tersebut adalah kasus kematian yang terkonfirmasi karena COVID-19. Rancangan sistem. Berikut adalah rancangan dari tampilan sistem pengelompokan negara berdasarkan angka kasus dan kematian baru terhadap COVID-19 menggunakan metode Cummings. Jadi di sini ada 2 tombol dan 1 panel. Tombol tabel ini jika diklik akan menampilkan tabel dari negara-negara yang sudah dikelompokkan, sehingga akan nampak negara dengan klasternya. Yang kedua adalah grafik. Jika diklik, maka akan menampilkan grafik pada panel di sebelah kanan. Terima kasih kepada Bu Rido, Bu Putu, dan teman-teman karena telah memperhatikan presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan, saya akan berikan 3 kesempatan
kepada Bu Rido, Bu Putu, dan teman-teman. Terima kasih Bu Rido, Bu Putu, dan teman-teman.